Innova Zenix Q1B ini sudah di-upgrade audionya. Saatnya kita akan Q&A with Mas Yanto, dukun audio Bagja Autotronic. Ya bro, demikianlah tadi lagu-lagunya yang sudah kita putar ya bro. Sekarang kita langsung jumpai saja Mas Yanto. Oke, bersama dengan saya sudah ada Mas Yanto, dukun audio Bagja Autotronic. Keren banget kan? Gimana, Mas Yanto, ini kan mobil Mr. R ini sudah di-upgrade gitu kan? Nah, ada beberapa lah yang saya harus tanyakan ini. Nah, intinya kan orang kan biasanya pasang audio, dia sudah nikmat, enak gitu ya Mas Yanto ya. Betul. Nah, kenapa sih orang masih mau upgrade lagi? Nah, itu jadi jawab itu. Jadi gini sih ya, pada saat mengupgrade audio, kita mulai dari yang standar dulu ya. Yang upgrade standar nih, upgrade standar, speakernya awalnya standar, kemudian dipasangi dengan prosesor dan subwoofer, itu pasti dia akan berubah. Itu pasti dia suaranya akan lebih enak daripada yang sebelumnya, kan gitu. Nah, pada saat sudah merasakan enak, dia akan nikmati. Akan nikmati lagi. Cuman memang kekurangan kita nih sebagai manusia ya, itu pada saat kita mempunyai rezeki yang lebih, pasti keinginan kita juga berlebih. Keinginan kita tuh ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, pastinya dia akan mulai tuh, wah, kalau speakernya diganti gimana ya? Pas kebetulan ada uang, punya rezeki lagi gitu kan. Akhirnya dia akan telepon ke kami lagi, kemudian dia akan tanya, speakernya kalau diganti bagus apa enggak? Kan gitu. Pasti berubah dong antara speaker yang standar kemudian diganti dengan yang aftermarket begitu. Itu pasti lebih bagus. Dan dengan prosesor yang sama. Dengan prosesor yang sama, subwoofer yang sama, hanya ditambahkan dengan speakernya toh begitu. Itu pasti akan berubah. Nah, dicuning lagi, suaranya pasti akan berbeda lagi, jauh lebih enak daripada speaker yang standar. Nah, setelah itu dapat duit lagi nih, dapat rezeki lagi. Kan semakin hari kita semakin banyak rezekinya. Kan gitu kan? Pasang lagi speaker dia belakang tanya kali lagi. Aku pengen lebih enak nih Mas Yanto. Ini kira-kira mobil saya harus pasangin apa lagi? Nah, di situ tuh. Gantilah speaker belakang. Kan gitu. Kalau enggak, depannya aku mau 3W deh. Misalnya tadinya 2W mau 3W, boleh, silahkan gitu loh. Nah, setelah sampai ke sana, kita juga harus tanyakan lagi sarana pendukungnya itu memadai apa enggak, mencukupi apa tidak. Kan gitu. Karena memang dari awal kan yang dibangun itu adalah speaker standar. Konsep awalnya speaker standar, hanya dipasangin subwoofer dan prosesor bisa lebih enak. Setelah itu diganti speakernya. Setelah diganti speakernya, otomatis kan kita harus pikirin lagi, ini speakernya wattnya udah pasti lebih gede. Kan gitu. Nah, perangkat yang kemarin dipasang mendukung apa tidak? Kan gitu. Udah pasti lagi diganti lagi prosesornya lagi dengan watt yang lebih gede lagi. Channelnya ditambahkan lagi. Kayak gitu. Seperti mobil ini. Mobil ini kan juga sekarang diganti juga dengan yang Subco kan? Iya benar nih. Prosesor Boolean amplifier yang Subco. Beda gitu. banget tuh. Langsung beda sekali gitu, beda banget. Betul. Dan channelnya lebih banyak. Jadi praktis. Channel amplifier tapi jadi prosesor Subco yang ada di dalamnya itu amplifiernya sudah 6 channel. Nah, sudah 6 channel. Betul. Jadi begitu 6 channel bisa main aktif semua. Twitter jalan sendiri, yang depan tuh yang di dashboard ya, atau full rings lah gitu. Mid bassnya jalan sendiri, speaker belakang jalan sendiri. Begitu di-tuning, diproses dari si Subco-nya, itu suaranya jauh lebih enak daripada yang sebelumnya. Jadi sebenarnya nih, kalau kita itu nurutin audio nggak akan ada habisnya. Nah, itu tuh yang menjadi pertanyaan lagi nih. Nggak akan ada habisnya. Mas, yang ini gimana nanti? Apakah ini mau di-upgrade lagi? Balik lagi, bisa lagi nanti jadi ke head unitnya lagi. Bisa Masnya mau ganti lagi apa enggak? Tapi itu tadi yang aku bilang, semakin hari kita semakin bertambah rezekinya, semakin ada uangnya, udah otomatis kita pengen
menikmati suasana atau menikmati sesuatu yang lebih enak daripada yang sekarang kita nikmati. Tapi gitu. nih yang menjadi pertanyaan lagi nih, kalau misalnya kan gitu kan, misalnya kan tambah rezeki, berarti kan kita akan berusaha lagi untuk upgrade gitu ya. Betul. Nah, apakah dengan kita darinya yang tadinya standar cukup dengan subwoofer dan juga DSP ya? Apakah istilahnya seperti ini, kalau kuping kita kuping yang semakin manja dengan suara atau gimana itu Mas Yanto? Enggak. Jadi istilahnya kuping itu terupgrade juga sendiri atau memang keinginan itu lebih kepada kuping, rasa di kupingnya mendengarkan audio, apa terasa keinginan pribadi, dorongan keinginan pribadi? Ya, Sebenarnya pertama gitu. itu gini sih, kita itu selalu menikmati dengan apa yang kita punya, kan gitu kan? Ya. Upgrade audio, berarti kan ini yang kita punya nih, Ya. kan gitu. Nah, pada saat kita itu pengen sesuatu yang kita punya menjadi lebih bagus, lebih baik, biasanya akan datang lagi ke tempat kami. Oke. Nah, setelah datang ke tempat kami atau mencari informasi dari media sosial ini nih, mencari informasi dari media ini sosial. penting juga ya. Kayak gitu loh. Wah, saya kepengen upgrade audio lagi, lebih bagus lagi. Pasti lihat channelnya si YouTube-nya Begja lagi tuh. Kalau nggak lihat Instagramnya Begja lagi. Oh, di sana ada mobil dengan jenis yang sama, kok dipasanginya kok speakernya lebih mahal, atau prosesor lebih mahal, kemudian kok hasilnya kok bagus. Akhirnya mempunyai suatu keinginan lagi untuk mengupgrade-nya lagi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kuping kita, ya setiap hari pasti juga sama. Kita kepengen sesuatu yang lebih juga. Kita udah denger ini enak nih, ya kan? Pasti kepengen lebih enak lagi. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya intinya gini ya Mas Yanto, pengaruh media sosial dan juga kemampuan seseorang ya. Betul. Kalau kuping sih sebenarnya no limit. Betul. Ya, no limit ya. Jadi mungkin dia mobil temennya, dia suatu saat masuk ke mobil temennya audionya udah high end gitu. Bisa itu, atau media Bisa. sosial tadi seperti yang dibilang Mas Yanto. Betul. Jadi memang sebenarnya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi di sini milik Mr. R ini kan kemarin yang di-upgrade kan pertama yang itu prosesor diganti. Ya, DSP-nya yang 8 channel tapi 6 amplifier. Ya, terus itu di-upgrade juga speaker belakangnya. Nah, jadi upgrade speaker belakangnya. Terjadilah perubahan suara yang lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Dimana yang sebelumnya kan cuma speaker two-way aja, split di depan sama subwoofer sama prosesor aja ya. Jadi ada perbedaan banget. Jadi sebenarnya kalau kita memodifikasi itu sebenarnya bagusnya gimana Mas Yanto? Langsung up ke yang paling tinggi? Jadi begini Mas Yanto, kan kalau istilahnya kalau misalnya kita mau modifikasi audio itu ataupun modifikasi apa aja sebenarnya no limit ya. Nah, tapi lebih baik sebenarnya apakah kita langsung ke high end atau step by step, itu bagaimana itu menurut Mas Yanto deh? Gini, untuk mengupgrade audio itu kan pasti basic orang berbeda-beda, kemampuan orang juga berbeda-beda, ya kan? Mungkin banyak orang yang dia mempunyai budget lebih, tetapi pastikan dia berpikir lagi, kalau kita mengeluarkan budget, let's say lah, misalnya puluhan juta, kan gitu kan, pasti dia akan memikirkan uang ini aku akan kemanain? Apakah uang ini untuk audio saja, atau uang ini buat keperluan yang lain dulu? Kan gitu. Nah, kalau buat keperluan yang lain dulu, udah otomatis saya mempunyai budget yang kurang daripada nilai itu. Makanya saya sarankan sama teman-teman semuanya pada saat mau mengupgrade audio itu, nggak usah langsung full dulu. Mulailah dari awal, step by step ya. Prosesor, subwoofer, udah dengan speaker standar. Setelah itu dengerin hasil suaranya. Oh bagus ya, ganti speakernya.
Setelah ganti speaker, ganti lagi speaker belakang. Setelah itu apa lagi? Head unitnya. Kan gitu. Udah cukup tuh sebenarnya. Udah sangat cukup. Speaker depan ganti, prosesor, subwoofer, speaker belakang ganti, head unit ganti yang Android. Itu sudah sangat cukup untuk daily use sebetulnya, untuk harian. Nah, pada saat kita menuntut suara yang lebih jernih, lebih detail, ya apa segala macamnya, barulah kita nanti akan memikirkan lagi, saya ingin menikmati suara yang jauh lebih bagus daripada yang sudah saya pasang. Barulah nanti membeli speaker yang harganya puluhan juta. Kayak gitu. Tapi sebenarnya pada saat membeli speaker ini juga harus dipikirkan. Membeli speaker yang budget 1 juta juga ada, 2 juta ada, 3 juta ada, sampai puluhan juta. Tetapi kita harus punya satu prinsip, di mana saya selalu mengajarkan ke teman-teman semuanya, belilah speaker yang harganya di atas 5 juta. Kenapa? Karena speaker yang dibeli dengan harga di atas 5 juta udah otomatis speakernya bagus. Ini akan dipakai selamanya. Akan dipakai selamanya. Bisa dipasang nanti mobil A, mobil B, mobil C, karena pasti kita akan ganti mobil. Setelah kita membeli speaker yang bagus, udah otomatis kita pasti nggak akan beli speaker lagi. Pengecualian punya budget di atasnya itu, dan itu akan lebih naik lagi kelasnya. Jadi intinya kalau lebih bagus ya sebenarnya adalah arahannya, istilahnya kalau mau yang lebih bagus, enaknya kalau punya speaker mahal ataupun juga power amplinya juga yang bagus, DSP yang bagus. Nah, kita ganti mobil itu copot aja semua ya berarti. Copot pindahkan ke mobil yang kita beli, kayak gitu. Jadi sekali beli udahlah gitu loh. Jadi investasi awal memang agak cukup berat, agak cukup besar, tetapi akan dipakai selamanya gitu. Karena pada saat kita sudah mendengarkan speaker yang harganya 5 juta ke atas, kita dengerin yang harga 5 juta ke bawah, pasti kita akan, kok suaranya nggak cocok ya, kok suaranya beda ya, kayak gitu loh. Tapi sebaliknya, pada saat kita membeli speaker yang harga 2 juta, kemudian kita mendengarkan yang harga 5 juta, itu langsung jomplang tuh. Kenapa kemarin kamu nggak tawarin aku yang ini aja? Bisa dibegituin, atau beda-beda nih, nggak Mas Yanto, yang itu nanti saya bertahap gitu bertahap, yang itu nanti saya akan buat speaker depannya aja deh, yang ini saya pasang yang 2 jutaan, yang 2 jutaan nanti buat yang speaker belakang. Boleh gitu ya. Betul. Jadi lebih tepatnya konsultasi dengan dukun audio. Nah, jadi intinya tuh sebenarnya kalau mau upgrade tuh sebenarnya lebih baik konsultasi. Nah, mengenai budget itu bisa disesuaikan ya Mas Yanto. Nah, jadi istilahnya kalau kita mau upgrade bisa sih langsung ya. Betul. Langsung yang naik, mau langsung yang 100, speaker yang 200, paling bagus, 300 juta power juga yang bisa. paling bagus gitu ya. Nanti kan bisa nanti dipasang di mobil ini, ganti mobil dipindahin gitu, bisa. Tapi kalau misalnya mau bertahap, yaitu tadi seperti yang dibilang Mas Yanto, speaker yang tadinya di depan dipindahin ke belakang. Betul. Itu, atau nanti aku mau pasangin yang speaker ini di mobilku yang satunya lagi, yang ini aku beli yang harga 20 juta. Nah, bisa begitu ya. Jadi yang mana mobil kesayangannya yang paling sering dipakai, itu dia bagusin, dipasang yang paling bagus. Gitu. Wah, mantap banget ini buat pencerahannya dan juga buat informasinya Mas Yanto, dukun audio dari Bagja Autotronic yang sudah mengupgrade mobil Mr. R ini. Keren banget ya. Pokoknya prinsipnya gini Mas, semakin banyak pasang audio di Bagja Autotronic, semakin banyak rezekinya. Thank you. Oke, itu yang kata-kata terakhir, kata-kata emas. Terima kasih banyak ya Mas Yanto. Sama-sama.